Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ayunita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran. Sebelumnya, ada yang tahu pengukuran itu apa? Iya, pengukuran adalah membandingkan antara besaran dengan satuan. Nah, pada materi ini akan dijelaskan mengenai macam-macam alat ukur beserta cara membacanya, lalu kesalahan dalam pengukuran, dan yang terakhir adalah ketidakpastian pengukuran. Oke, langsung saja supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan ke macam-macam alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Di sini ada mistar atau penggaris, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer scope. Kita akan bahas mulai dari mistar atau penggaris. Mistar, pasti sudah sering kalian lihat, bahkan sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yeps, mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya tidak terlalu panjang dengan tingkat ketelitian 0,5 cm. Lalu, bagaimana cara membaca mistar? Pasti kalian sudah bisa ya. Tapi di sini akan saya berikan contoh sebuah pensil yang akan diukur dengan menggunakan mistar. Caranya yaitu panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang akhir akan saya lingkari hitam dan panjang awal akan saya lingkari warna hijau. Nah, di sini kita lihat panjang akhirnya berapa ini? 5 cm dan panjang awalnya yaitu 2 cm. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 5 cm dikurangi 2 cm, yaitu 3 cm. Oke, yang selanjutnya ada rollmeter. Nah, kalian juga pasti sudah sering lihat ya, rollmeter ini digunakan oleh para tukang bangunan ataupun tukang jahit. Ya, rollmeter ini digunakan untuk mengukur panjang objek yang dia tidak bisa diukur dengan penggaris dengan tingkat ketelitian sampai 1 mm. Selanjutnya ada jangka sorong. Nah, seperti ini bentuk jangka sorong. Di sini jangka sorong memiliki dua rahang. Yang pertama yaitu rahang besar. Dia digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Dan yang kedua ada rahang kecil yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan terakhir di sini ada tangkai ukur yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong juga memiliki dua skala yang dinamakan skala utama dan skala nonius. Skala utama itu yang berada di atas ini. Nah, ini adalah skala utama. Sedangkan skala nonius yaitu yang di bawah ini. Nah, ini skala nonius. Nah, selanjutnya ada membaca jangka sorong. Di sini ada sebuah paku yang akan diukur panjangnya dengan menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara membaca panjang paku tersebut? Yaitu kalian cukup menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Kita cari dulu skala utamanya. Untuk mencari skala utama, kalian lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 ini dia terletak di antara 1,1 cm dan 1,2 cm. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 1,1 cm. Lalu kita cari skala noniusnya. Bagaimana caranya? Cukup mudah, tapi dibutuhkan ketelitian. Karena kalian harus benar-benar mencari garis yang berhimpit atas dan bawah. Harus benar-benar berhimpit, tidak boleh bergeser sedikit pun. Nah, kita lihat di sini angka 6. Kita lihat dulu ya yang ini. Nah, ini dia hampir berhimpit. Tapi jika kita lihat teliti lagi, angka 6 ini yang bawah dia agak bergeser ke kanan. Jadi dia tidak benar-benar berhimpit. Nah, kita lihat angka 6,5 ini. Nah, di sini dia benar-benar berhimpit ya, sehingga benar-benar membentuk garis lurus. Jadi, skala noniusnya ini ya, 6,5 ini ya, yaitu 0,65 mm. Nah, karena jika kalian lihat di sini, satuannya 1 cm, yang 1 mm, kalian harus samakan dulu satuannya, misalkan ke dalam cm. Nah, kalian harus ingat lagi, milimeter jika diubah ke cm, dia akan naik 1 kali, atau akan dibagi 10. Jadi 0,65 ini kita bagi 10, yaitu 0,065. Kita tambahkan, ya, karena satuannya sudah sama yaitu cm, menjadi 1,165
cm. Jadi panjang paku ini adalah 1,165 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada hasil pengukuran suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara membacanya? Sama, yaitu skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Kita akan cari skala utamanya dulu. Kita lihat angka 0 ini. Dia terletak di antara berapa ini? 0 ini 2,5, 2,6, 2,7. Di antara 2,7 dan 2,8. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 2,7 cm. Nah, selanjutnya kita cari skala nonius. Skala nonius itu kita cari yang benar-benar berhimpit garis atas dan bawah. Ini ya, garis yang benar-benar berhimpit. Dia di angka 56. Nah, di angka 6. Jadi skala noniusnya adalah 0,6 mm. Kita lihat satuannya berbeda, 1 cm dan 1 mm. Kita ubah dulu satuannya menjadi cm. Kita ingat lagi bahwa dari milimeter ke centimeter itu naik 1 kali. Sehingga 0,6 ini perlu dibagi 10. Jadi 2,7 ditambah 0,06 cm. Hasilnya yaitu 2,76 cm. Terakhir ada mikrometerskop. Nah, mikrometerskop itu digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang lebih tipis dengan kita penelitian 0,1 mm. Nah, di sini dia juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius, di mana skala nonius ini dapat diputar sehingga dia disebut sebagai skala putar. Selanjutnya adalah membaca mikrometerskop. Nah, di sini merupakan hasil pengukuran suatu benda dengan menggunakan mikrometerskop. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Ya, sama dengan cara membaca jangka sorong, yaitu skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Nah, kita cari dulu skala utamanya. Di sini adalah skala utama ya. Kita lihat yang mendekati ini, yaitu 3,5. Jadi, skala utamanya adalah 3,5 mm. Lalu kita lihat skala noniusnya. Cara melihatnya yaitu kita cari garis yang berhimpit dengan garis ini. Nah, ternyata yang berhimpit adalah ini. Nah, itu menunjukkan angka 20. Jadi, skala noniusnya adalah 0,20 mm. Karena satuannya sudah sama, jadi kita dapat langsung menjumlahkan. Nah, hasilnya adalah 3,7 mm. Contoh yang kedua untuk membaca mikrometerskop. Nah, sama, yaitu skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Kita cari skala utamanya dulu, yang mepet dengan garis ini. Nah, yaitu angka 3. Jadi, skala utamanya adalah 3 mm. Lalu, untuk mencari skala nonius, kita cari garis yang berhimpit dengan ini. Nah, ini ya. Ini berarti menunjukkan angka 20, 21, 22. Menunjukkan angka 22. Jadi, skala noniusnya adalah 0,22 mm. Karena satuannya sudah sama, langsung saja kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3,22 mm. Nah, yang kedua adalah ukur massa. Contohnya adalah neraca. Nah, di sini ada 4 prinsip neraca. Yang pertama, prinsip kesetimbangan gaya gravitasi. Contohnya neraca sama lengan. Ini gambarnya ya. Yang kedua, prinsip kesetimbangan momen gaya. Contohnya neraca Bacin. Yang ketiga, prinsip kesetimbangan gaya elastis. Contohnya neraca Pegas. Dan yang terakhir, ada prinsip inersia. Contohnya adalah neraca inersia. Lalu kita akan belajar membaca hasil pengukuran menggunakan neraca Ohlson. Jadi di sini ada hasil pengukuran suatu benda dengan menggunakan neraca Ohlson. Bagaimana cara membacanya? Sangat mudah ya, yaitu tinggal menjumlahkan lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Kita coba bersama-sama menghitungnya. Nah, kita hitung dulu lengan depannya itu menunjukkan skala berapa. Nah, di sini 2 ya. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Jadi, yang lengan depan adalah
2,4 gram. Nah, yang lengan tengah, ini sangat jelas ya, yaitu 500 gram. Dan yang terakhir adalah lengan belakang, juga sangat jelas, adalah 40 gram. Tinggal kita jumlahkan, yaitu 542,4 gram. Yang ketiga ada alat ukur waktu, contohnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch itu adalah alat pengukur waktu yang sering digunakan di laboratorium. Tingkat ketelitiannya mulai dari 1 detik, 0,1 detik, bahkan ada yang 0,01 detik. Nah, ini ya, kalian sudah tahu ya bentuk stopwatch itu seperti apa. Salah satunya bentuknya seperti ini. Nah, cara membaca stopwatch itu bagaimana? Kita lihat ini, lingkaran yang kecil ini. Lingkaran yang kecil ini dia menunjukkan menit, sedangkan lingkaran yang besar dia menunjukkan detik. Ya, jadi ini menunjukkan 5 menit 15 detik. Mudah kan? Selanjutnya ada alat ukur suhu. Contohnya adalah termometer. Nah, termometer itu memiliki 3 macam skala, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini adalah contoh-contoh dari termometer. Ini termometer badan, dan ini adalah termometer tiang. Selanjutnya ada alat ukur untuk arus listrik dan tegangan listrik, yaitu ampermeter dan voltmeter. Nah, ampermeter itu sendiri digunakan untuk mengukur arus listrik, sedangkan voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, di sini ada alat yang dinamakan multimeter, karena di alat ini mereka mampu untuk mengukur arus listrik dan tegangan listrik sekaligus. Jadi dalam satu alat itu bisa mengukur arus listrik, bisa mengukur tegangan listrik. Nah, yang terakhir ada alat ukur volume benda tak beraturan. Di sini contohnya adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur itu digunakan untuk mengukur volume benda-benda yang tak beraturan. Nah, pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Cara membacanya bagaimana? Di sini ada gelas ukur. Ini adalah volume mula-mula sebelum benda dicelupkan. Nah, ini adalah volume akhir setelah benda tak beraturan dicelupkan. Nah, kita menghitung volume benda ini dengan mengurangkan volume akhir dengan volume awal. Ya, jadi volume akhirnya adalah 60 mili. Volume awalnya adalah 30 mili. Jadi volume benda tersebut adalah 60 mili dikurangi 30 mili, yaitu 30 mili. Kesalahan dalam pengukuran. Nah, di sini ada 3 macam kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan oleh pengamat. Misalkan saja pengamatnya tidak teliti dalam mengukur. Nah, itu bisa jadi kesalahan oleh pengamat, maka disebut kesalahan umum. Yang kedua adalah kesalahan sistematis, adalah kesalahan yang disebabkan oleh alat ukur, yaitu kesalahan titik nol yang telah bergeser, kesalahan kalibrasi, atau kesalahan alat lainnya. Dan yang terakhir ada kesalahan acak, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Ketidakpastian pengukuran. Nah, ini adalah rumus dari ketidakpastian pengukuran. X sama dengan X0 tambah kurang delta X. Dengan X adalah nilai besaran yang diukur, X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian yang diukur. Nah, ketidakpastian pengukuran itu ada 2, yaitu pengukuran tunggal yang hanya dilakukan 1 kali. Rumusnya adalah delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Sedangkan yang kedua adalah pengukuran ganda. Jadi pengukuran ini dia dilakukan lebih dari 1 kali. Misalkan sebanyak 1, 2 kali, 3 kali, atau N kali. Rumusnya di sini ada 2, untuk mencari X0 dan untuk mencari delta X. Ya. Nah, itu tadi adalah materi mengenai pengukuran. Semoga dengan melihat materi ini kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham. Oke, sekian materi dari saya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.